Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa Muzawin Channel yang berbahagia, bertemu lagi dengan saya bincang-bincang matematika. Ya, kali ini saya akan bercerita atau berbincang-bincang tentang pemecahan masalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semua. Dalam matematika itu fokus perhatiannya tentu pemecahan masalah, memecahkan masalah. Masalah itu apa? Itulah yang pertama-tama harus dipahami. Sebenarnya masalah itu apa ya? Nah, kalau dalam persoalan belajar matematika, atau mungkin juga berlaku untuk yang lain ya, masalah itu adalah suatu pernyataan atau pertanyaan yang perlu memperoleh jawaban. Jadi kalau pernyataan ya perlu digali ya, sehingga diperoleh kejelasannya, yang secara umum bagi para siswa dan para guru itu masalah itu suatu pertanyaan yang sebut saja secara singkat perlu untuk dijawab. Ya sebenarnya untuk lebih jelasnya pertanyaan yang menantang untuk dijawab. Bukan semua pertanyaan itu masalah. Contoh ya, kalau di kelas di sekolah SD, kelas 2 SD misalnya, itu ditanya sekarang jam berapa gitu. Ya anak yang ditanya itu berpikir mana caranya menjawab, ya, menjadi masalah. Mungkin akhirnya juga bisa menjawab gitu ya, tetapi itu jadi masalah bagi siswa kelas 2 SD misalnya, atau kelas 1 SD. Nah kalau bagi siswa SMA jam berapa sekarang, itu dipandang tidak masalah itu ya, pertanyaan itu pertanyaan biasa yang tidak menantang untuk dijawab. Ya lihat saja di dinding ada jam, langsung dijawab, selesai ya. Kalau punya zaman sekarang punya HP, ya, dilihat aja. Jadi bukan masalah yang seperti itu bagi anak SMA, tetapi masalah bagi anak sekolah dasar ya, kelas 1, kelas 2 utamanya sebagai contoh supaya paham masalah itu. Jadi masalah adalah suatu pertanyaan yang menantang untuk dijawab dan dalam jangkauan pemikiran dari yang ditanya ya, kaitannya begitu. Saya pernah ya ditanya waktu saya kuliah di ITB, itu ada salah satu dosen, wah ini ada penelitian ya, kalau dulu masih ada itu membuat pesawat itu untuk di ketika terbang itu sering cuaca dingin dan ada salju yang sebesar telur-telur itu menghantam kaca pesawat itu. Pesawat terbangnya kecepatannya tinggi, bisa pecah. Bagaimana persamaan diferensialnya agar kaca itu tidak pecah, dihantam oleh atau menghantam butiran es yang sebesar telur itu. Nah tentu saja
itu suatu pertanyaan yang perlu untuk dijawab. Ya. Tapi bagi saya pada waktu itu karena bukan bidangnya, ya, kurang pada bidangnya, kurang menekuni, artinya di luar jangkauan saya untuk bisa menjawab, maka bagi saya sudah bukan menjadi masalah itu ya. Jadi lalu terabaikan, ya, tereliminir dari pemikiran akhirnya ya, karena itu bukan masalah saya kalau begitu ya gitu. Bukan masalah bagi saya juga karena memang sangat jauh dari jangkauan pemikirannya. Demikian pula bagi para siswa itu kadang-kadang kalau ditanya yang lebih jauh ya di luar jangkauan pikirannya ya tidak masalah. Anak sekolah dasar ditanya integral ya di luar jangkauannya, integral tertentu 2x kuadrat dx dari 0 sampai 1 batasnya, apalagi gitu ya. Mendengar istilahnya saja belum pernah, bukan masalah jadinya bagi anak-anak sekolah dasar. Tapi barangkali masalah bagi anak-anak SMA, SMK, MA yang belajar matematika tentang berkaitan dengan integral menjadi masalah. Ya masalah tentu ada masalah yang sederhana, masalah yang sedang, masalah yang kompleks, yang rumit, masalah rutin, masalah non rutin. Nah, itu berkaitan dengan masalah perlu dipahami dulu. Nah, kalau di dalam matematika itu ada masalah yang dari dulu secara teori itu ada yang namanya Polya. Polya itu ya ahli matematika, menjelaskan dalam masalah di matematika itu utamanya ada dua, ya, ada dua hal. Yang satu adalah problem to find, jadi masalah untuk mencari, seperti mencari solusi. Ya, misalnya carilah akar-akar persamaan, ya kalau di SMA ya, cari akar-akar persamaan dari E kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 sama dengan 0. Itu bagi siswa itu masalah bagaimana untuk mencari solusinya. Itu problem to find, mencari solusi. Kadang-kala yang kedua adalah problem to prove, masalah membuktikan. Ya. Diminta membuktikan ya, sesuatu. Misalnya banyak sekali di dalam trigonometri itu buktikan. Ya, cara membuktikannya ya kalau di trigonometri ala trigonometri. Misalnya yang sangat sederhana saja, buktikan bahwa kalau sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Katanya kata buktikan di situ. Ya. Banyak sekali kata buktikan. Buktikan pada jajar genjang itu sisi yang berhadapan sama panjang. Nah, tergantung dari definisi jajar genjang di awal. Jajar genjang kalau didefinisikan adalah segi 4 yang sepasang sisinya sejajar, maka bisa meminta dengan dasar itu, definisi itu, bisa meminta kepada para siswa buktikan bahwa pada jajar genjang itu sisi-sisi yang berhadapan sama panjang, berdasarkan pada definisi yang diketahui itu. Nah, itu masalah pembuktian, ya. Problem to prove. Nah, lalu Polya itu merangkum langkah-langkah pemecahan masalah yang sangat terkenal ya. Polya itu sebenarnya bukunya tahun 1973 dalam bukunya How to Solve It. Ya, itu kalau mau dicari sekarang mungkin sudah ada ya secara gratis untuk bisa di-download dari YouTube. Ya, saya sudah lama tidak mencari, tapi kemungkinan ada itu. Ya, karya Polya How to Solve It. Ya.
Di situ disebutkan nanti ada langkah-langkah pemecahan masalah yang intinya itu awalnya itu di dalam memecahkan masalah sebut saja seseorang siswa menghadapi masalah, lalu bagaimana awal dari langkah-langkah untuk memecahkan masalah itu. Yang pertama tentu para siswa itu akan memahami dulu masalah. Jadi seseorang yang berhadapan dengan masalah akan betul-betul memahami masalahnya itu apa, ya. Setelah paham, lalu tentu saja paham atau merasa paham itu, lalu baru bergerak kedua, merencanakan penyelesaiannya atau pemecahannya itu. Penyelesaiannya gimana, mau rencana, mau mendesain berencana, ya mau gimana nanti untuk sampai pada solusi atau kalau membuktikan sampai terbukti itu. Nah kemudian setelah merencanakan penyelesaian atau merencanakan pemecahannya itu bagaimana, lalu melaksanakan rencana yang disusun tadi, dicoba di rencananya. Kalau rencananya itu bagus, pas gitu, nanti wah ini bisa ketemu gitu, ya. Nah kemudian yang keempat itu bisa memeriksa kembali. Jadi prosedur dari pengerjaan itu diperiksa kembali. Sebenarnya mulai dari merencanakannya itu apakah dari memahami masalah itu sudah betul memahami masalah, lalu kemudian merencanakannya, lalu melaksanakan rencana itu apakah sudah oke di dalam step-stepnya itu, sudah menggunakan logika-logika yang benar. Memeriksa kembali itu yang pertama itu apakah menjawab, ya, dari soal atau persoalan yang ditanyakan itu, gitu ya. Bagaimana jawabannya, logis atau tidak, diperiksa kembali dan juga memeriksa pengerjaannya. Nah ini biasanya yang keempat ini para siswa dan guru itu sering lupa untuk mengecek ini. Setelah merasa ketemu sudah tinggal saja kadang-kala lalu pekerjaannya itu masih salah, ya. Temuannya atau ya kalau itu problem to find itu menemukan solusinya itu kurang pas. Mungkin langkahnya sudah benar, cuma ada kesalahan-kesalahan dalam menghitung atau di dalam prosedurnya, berlogika dan sebagainya. Nah barangkali cukup tinggi untuk pembahasan kali ini ya bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak sekolah gitu, tapi tidak apa-apa ya, ini untuk para guru dan para siswa ya dalam hal memahami pemecahan masalah. Karena waktu juga ya waktunya saya batasi ya, setiap kali kurang dari 15 menit, maka cepat sekali berlalu. Jadi sekali lagi sebenarnya matematika itu fokusnya adalah, utamanya adalah pemecahan masalah. Nanti dari memecahkan masalah itu kan memiliki akan muncul kemampuan-kemampuan, berbagai kemampuan yang dikandung di dalam ketika seseorang memecahkan masalah. Dan juga by desain gurunya bisa merancang kemampuan apa yang akan dimiliki oleh siswa dengan menyelesaikan atau memecahkan masalah itu. Saya kira itu dulu ya, barangkali bermanfaat, tapi ini cukup tinggi, maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak terbiasa dengan matematika, dengan mendengarkan penjelasan saya tadi mungkin kurang begitu terjangkau bagi para guru. Mudah-mudahan terjangkau bagi para siswa juga, saya kira beberapa kurang bisa menjangkaunya ya. Para mahasiswa mungkin tahu ya apa yang saya katakan. Sekian saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.